Polisi terus mendalami kasus surat jalan dan surat rapid test yang dikeluarkan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Menurut Kadif Humas Polri, saat ini penyidik memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim dan pengacara Joko Chandra terkait surat jalan. Untuk mendalami kasus surat jalan buron hak tagih Bank Bali Joko Chandra, penyidik kembali memeriksa pengacara Joko Chandra berinisial ADK. Selain ADK, polisi juga memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim untuk mengetahui pembuatan surat jalan untuk Joko Chandra. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dokter yang mengeluarkan surat keterangan bebas COVID-19 dari Rumah Sakit Polri. Ya terhadap kasus Joko Chandra ya yang ada kaitannya dengan pejabat Polri yaitu PJBPU, kita lakukan pemeriksaan, kemudian juga ada beberapa stafnya ya, staf daripada di Korpas PPNS juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya tentunya kita akan mencari tahu seperti apa sih keluarnya surat jalan itu ya. Dan kemudian juga kita sudah memeriksa dokter ya yang mengeluarkan surat bebas COVID. Dan kita juga sudah memeriksa juga stafnya dokter di Rumah Sakit Kramat Jati, Bayangkara, sudah kita lakukan. Dan mungkin juga kemarin juga kita memeriksa pengacaranya, tapi belum selesai. Pengacaranya itu inisial ADK itu ya, sudah kita lakukan pemeriksaan tapi belum selesai itu. Dan untuk hari ini rencana kegiatannya adalah kita akan memeriksa daripada Kataut Bareskrim. Ya nanti kita akan menanyakan berkaitan dengan keluarannya surat jalan seperti apa ya. Kasus dugaan pidana yang melibatkan Brigjen Pol Prasetyo Utomo naik ke tahap penyidikan. Hal ini setelah polisi memeriksa 6 saksi dalam kasus Joko Chandra. Tim Satgas Bareskrim Mabes Polri menaikkan status kasus pidana penerbitan surat izin Joko Chandra ke tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari staf koordinasi dan pengawasan PPNS serta Pusdokes. Hasil pemeriksaan dijadikan penyidik sebagai petunjuk untuk menetapkan tersangka. Tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 426 KUHP tentang pegawai negeri yang membiarkan orang melarikan diri, dan atau pasal 221 KUHP tentang menghalangi penyidikan. Sementara itu pemeriksaan kode etik Brigjen Pol Prasetyo Utomo sudah selesai dilakukan oleh Provos dan segera disidangkan. Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin atas dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, sikap Aziz yang enggan menaikkan surat izin rapat dengar pendapat terkait Joko Chandra di masa reses bagi Komisi 3 telah melanggar ketentuan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik. Saat menolak, Aziz mengacu pada pasal 1 ayat 13 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib. Ketentuan ini menjelaskan reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sementara dalam tata tertib DPR pasal 53 ayat 3, apabila dalam masa reses ada masalah menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil badan musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi. Pasal inilah yang kemudian menjadi acuan untuk membawa Aziz Samsudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan selain pelanggaran kode etik. Namun pandangan Boyamin Saiman berbeda dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan langkah Aziz Samsudin tepat dan tak melanggar kode etik. Dari sisi itulah melihat kami sebagai masyarakat urgen dan pentingnya rapat dengar pendapat oleh Komisi 3. Tapi kemarin saya mendapatkan masukan, ada informasi dan data juga bahwa Pak Aziz Samsudin sampai hari ini belum menandatangani itu. Nah, padahal Ketua DPR sudah meng-ACC dan sudah dirancang. Dan kalau toh itu istilahnya ada larangan rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi-komisi terhadap lembaga mitranya, itu kan kalau dilarang tidak ada izin.
Nah, maka ini dibutuhkan izin. Nah, izin itu kan dikemukakan di situ, urgensinya segala macam kan itu kan. Dan ini kan bukan kitab suci. Nggak benar itu, saya bilang nggak benar. Jadi sesuai dengan tata tertib itu sudah benar. Kemudian tujuan dari kawan-kawan Komisi 3 juga itu benar. Jadi kalau Bunyamin itu punya bukti, silakan, jangan cuma ngomong aja gitu loh. Kami tidak mau dipecah-pecah antara pimpinan DPR dan pimpinan komisi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pimpinan DPR akan mencari jalan keluar agar tujuan teman-teman Komisi 3 tercapai tapi tidak melanggar tata tertib. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan tidak ada benturan sikap antara Komisi 3 DPR dengan pimpinan DPR mengenai rapat dengar pendapat terkait kasus Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan akan membeli alutsista dan perlengkapan terbaik bagi TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan bangsa. Salah satu alutsista yang menjadi incaran yakni jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melirik 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria. Media berbahasa Jerman, Kronen Zeitung, pada 18 Juli 2020 menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah mengajukan proposal kepada Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tanner. Pada 2017, pemerintah Austria mencurigai proyek pengadaan jet tempur andalan Eropa ini memiliki unsur korupsi. Pembelian 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia. Eurofighter Typhoon dikenal salah satu armada jet tempur termahal di Eropa. Biaya operasionalnya mencapai 80.000 euro atau 1,3 miliar rupiah per jam. Berbeda dengan F-16 Fighting Falcon yang merupakan tipe pencegat. Jet tempur ini dirancang sebagai fighter dan difungsikan untuk serangan udara. Alutsista dan lain-lain itu kan sudah direncanakan lama mungkin ya, tidak mendadak. Karena perencanaan itu bahkan jauh sebelum Pak Prabowo jadi menteri juga sudah ada yang harus dijalankan dan sedang berjalan begitu. Kapal perang Republik Indonesia Semarang 594 mendapatkan serangan udara dari 6 pesawat tempur di perairan Jawa. Dengan kesigapan prajurit TNI Angkatan Laut, 6 pesawat tempur musuh ditembak jatuh senjata KRI Semarang setelah pertempuran sengit yang panjang. Aksi tersebut merupakan simulasi tempur TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan dan menjamin stabilitas keamanan perairan Indonesia. Enam pesawat tempur musuh menembaki kapal perang Republik Indonesia Semarang 594 dengan membabi buta dari berbagai penjuru. Mulai dari sisi lambung kiri, kanan hingga buritan kapal menjadi target serangan. Pesawat tempur musuh membombardir KRI Semarang 594 yang mengangkut ribuan prajurit TNI Angkatan Laut dan sejumlah kendaraan amfibi pasukan khusus Angkatan Laut. Dengan kesigapan prajurit TNI Angkatan Laut, 6 pesawat tempur musuh berhasil ditembak jatuh oleh senjata mesin munisi 76 mm KRI Semarang setelah pertempuran sengit yang cukup panjang. Pertempuran di Laut Lepas ini diakhiri dengan akrobatik manuver saat Pangko Armada 1 melakukan komando dari atas kapal. Sebagai tanda keamanan laut telah diatasi. Aksi ini dilanjutkan dengan pendaratan helikopter jenis Panther di atas KRI Semarang 594. Namun, serangan ini bukanlah serangan nyata, melainkan bagian dari rangkaian latihan militer gabungan Geladi Tugas Tempur Tingkat 3 yang diselenggarakan Kesatuan TNI Angkatan Laut, mulai dari Komando Armada 1, Kolin Lamil, Kormar, dan Pus Penerbal. Jadi kalau latihan parsial atau latihan kita masing-masing sudah setiap saat kita latihan ya, itu adalah bentuk tanggung jawab kita bahwa kita ini memang tentara TNI yang profesional. Jadi samping kita tahu bersama kita disibukkan dengan adanya COVID ini, kita juga bersama-sama dengan masyarakat yang lain ikut membantu pencegahan, membantu penanggulangan. Namun tugas pokok kita sebagai penjaga kedaulatan, kita harus jaga itu yang namanya profesionalisme prajurit.
Dari setiap latihan kita. Latihan rutin tapi kita harus siap setiap saat kan gitu kan. Kita tentara harus setiap saat. Bisnis kita adalah menjaga kedaulatan bangsa. Kita harus profesional, harus mampu siap digunakan setiap saat. 6 pesawat tempur yang dikerahkan untuk simulasi menyerang KRI Semarang 594 adalah pesawat G-36 Bonanza dari Kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Kegiatan latihan gabungan Gelas Gaspur tingkat 3 atau L3 tahun ini rencananya akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Latihan militer ini melibatkan 2.000 personil TNI Angkatan Laut dari berbagai unsur satuan angkatan. Dari perairan Selat Sunda, Rian Rahman, iNews melaporkan. Dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat 2 kapal pencuri ikan berusaha kabur keluar wilayah Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan dan kedua kapal asing tersebut berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Setelah 2 jam, 2 kapal yang diawaki warga Vietnam dan Kamboja ini berhasil dihentikan. Semua awak kemudian digelandang ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Dari nakoda kapal ikan itu sempat melawan, dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu, di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang, dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi guntingnya jatuh. Kedua kapal pencuri ikan ini kini berada di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Sementara 24 warga asal Vietnam dan Kamboja diperiksa dan akan dideportasi ke negara asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.